Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Finriarsa Dwi Turano, Prodi PJJ Hukum S1. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya saya dapat melaksanakan prestasi ini dengan baik. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dengan judul Etika dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence. Judul ini diangkat karena perkembangan Artificial Intelligence yang semakin pesat telah membawa dampak nyata dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan hak dan kepentingan manusia. Di balik manfaat yang ditawarkan, penggunaan AI juga menimbulkan persoalan etika dan hukum, serta potensi ketidakadilan, kurangnya transparansi, serta pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk dianalisis melalui perspektif filsafat hukum guna memastikan bahwa pemanfaatan AI tetap berada dalam koridor keadilan, moralitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Oke, pertama-tama saya akan membahas terkait latar belakang. Perkembangan Artificial Intelligence atau biasa kita sebut AI dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kemampuan sistem AI dalam memproses data, mengenali pola, serta melakukan analisis yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Kemajuan teknologi komputasi dan ketersediaan data dalam jumlah besar menjadi faktor utama yang mendorong percepatan perkembangan AI. Pada awalnya, AI hanya digunakan untuk tugas-tugas sederhana dan bersifat terbatas. Namun, saat ini AI telah berkembang menjadi sistem yang kompleks, seperti machine learning and deep learning yang mampu belajar secara mandiri dari data yang ada. Perkembangan ini menyebabkan AI tidak lagi sekedar alat bantu, melainkan menjadikan teknologi yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pesatnya perkembangan AI tersebut membawa konsekuensi yang luas bagi kehidupan manusia. AI kini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, perkembangan AI tidak hanya perlu dipahami dari sisi teknologinya saja, tapi juga dari dampak dan implikasi yang ditimbulkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tatanan hukum. Penggunaan Artificial Intelligence saat ini telah merambah ke berbagai sektor kehidupan manusia. AI dimanfaatkan dalam bidang kesehatan untuk membantu diagnosis penyakit, dalam sektor keuangan dan analisis risiko dan deteksi kecurangan, serta dalam bidang pendidikan atau untuk mendukung sistem pembelajaran yang lebih adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian integral dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Selain itu, AI juga digunakan dalam sektor industri, transportasi, dan pemerintahan. Dalam dunia industri, AI berperan dalam otomatisasi proses produksi dan peningkatan efisiensi kerja. Pada sektor transportasi, AI dimanfaatkan dalam pengembangan kendaraan otonom dan manajemen lalu lintas. Sementara itu, dalam pemerintahan dan sistem hukum, AI mulai digunakan untuk pengelolaan data, pelayanan publik, serta sebagai alat bantu dalam analisis hukum. Meluasnya penggunaan AI di berbagai sektor kehidupan menyebabkan teknologi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manusia. Keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI dapat berdampak langsung pada hak, kewajiban, dan kepentingan individu. Oleh karena itu, penggunaan AI tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan nilai sosial dan hukum.
mengingat dampaknya yang semakin besar terhadap kehidupan masyarakat. Penggunaan artificial intelligence dalam berbagai aktivitas manusia menimbulkan persoalan etika yang tidak sederhana. AI bekerja berdasarkan algoritma dan data, tanpa memiliki kesadaran moral sebagaimana manusia. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan oleh AI seringkali tidak mempertimbangkan nilai-nilai etika seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial, meskipun keputusan tersebut berdampak langsung pada kehidupan manusia. Selain persoalan etika, penggunaan AI juga memunculkan permasalahan hukum yang kompleks. Ketika sistem AI menghasilkan keputusan yang keliru atau merugikan pihak tertentu, muncul pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum. AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum, sehingga menimbulkan kekosongan norma terkait penentuan tanggung jawab antara pengembang, pemilik, dan pengguna teknologi tersebut. Persoalan etika dan hukum ini menunjukkan bahwa penggunaan AI tidak dapat dilepaskan dari pengawasan dan pengaturan hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan filsafat hukum untuk menilai apakah penggunaan AI telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini penting agar pembuatan AI tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tapi juga selaras dengan nilai moral dan hukum yang berlaku. Next, kita akan membahas tentang rumusan masalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu 1. Bagaimana etika dalam penggunaan AI? 2. Siapa yang bertanggung jawab secara hukum? 3. Bagaimana peran filsafat hukum? Adapun tujuan presentasi hari ini adalah menganalisis AI dari perspektif etika, mengkaji tanggung jawab hukum AI, dan pendekatan filsafat hukum. Next, artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan sistem yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, seperti kemampuan berpikir, belajar, memahami pola, dan memecahkan masalah. Melalui AI, mesin mampu melakukan proses yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, termasuk analisis, penalaran, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, AI tidak sekedar menjalankan perintah secara mekanis, tetapi mampu menyesuaikan tindakannya berdasarkan informasi yang diterima. AI bekerja dengan berbasis algoritma dan data. Algoritma berfungsi sebagai perangkat aturan atau instruksi logis yang mengarahkan cara sistem AI memproses informasi, sedangkan data menjadi bahan utama untuk melatih dan mengembangkan kemampuan AI. Semakin besar dan berkualitas data yang digunakan, semakin akurat pula hasil yang dihasilkan oleh sistem AI. Oleh karena itu, karakteristik dan kualitas data sangat mempengaruhi cara AI berpikir dan bertindak. Selain itu, AI digunakan untuk pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan. Sistem AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan menghasilkan rekomendasi atau keputusan tertentu, baik secara otomatis maupun sebagai alat bantu bagi manusia. Namun, karena keputusan yang dihasilkan AI dapat berdampak langsung pada hak dan kepentingan manusia, penggunaan AI dalam pengambilan keputusan memerlukan pengawasan etis dan pengaturan hukum yang memadai. Next, filsafat hukum dan etika. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Pertama, hukum sebagai sarana keadilan. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang mengarahkan perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan keadilan. Keadilan menjadi tujuan fundamental hukum, baik dalam arti keadilan distributif, keadilan korektif, maupun keadilan prosedural, sehingga setiap individu memperoleh hak dan kewajibannya secara proporsional. Dalam konteks penggunaan artificial intelligence, hukum sebagai sarana keadilan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa teknologi AI tidak digunakan secara sewenang-wenang. Keputusan yang dihasilkan oleh AI harus tunduk pada prinsip keadilan dan tidak boleh merugikan pihak tertentu secara tidak adil.
Oleh karena itu, filsafat hukum membantu menilai apakah penggunaan AI telah mencerminkan tujuan hukum sebagai sarana keadilan atau justru menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan baru dalam masyarakat. Selanjutnya, nilai moral dan tanggung jawab. Filsafat hukum menempatkan nilai moral sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari hukum. Hukum tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang mencerminkan pandangan masyarakat tentang kebaikan, kepatutan, dan tanggung jawab. Nilai moral ini menjadi dasar bagi pembentukan dan penerapan hukum agar tidak bersifat kaku dan mekanis, melainkan berorientasi pada kemanusiaan. Dalam penggunaan artificial intelligence, persoalan nilai moral dan tanggung jawab menjadi semakin kompleks. AI sebagai sistem tidak memiliki kesadaran moral, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara etis maupun hukum. Oleh karena itu, filsafat hukum menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan hukum tetap berada pada manusia, yaitu pengembang, pemilik, dan pengguna AI. Penegasan ini penting agar setiap pengguna AI dilakukan secara bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Poin ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip utama dalam filsafat hukum. Hak asasi manusia dipandang sebagai hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dilindungi oleh hukum tanpa diskriminasi. Filsafat hukum menekankan bahwa setiap sistem hukum yang menjamin penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, serta hak-hak dasar lainnya sebagai wujud keadilan substantif. Dan dalam kaitannya dengan penggunaan artificial intelligence, perlindungan hak asasi manusia menjadi isu yang sangat krusial. Penggunaan AI dalam pengembangan pengambilan keputusan seperti rekrutmen pekerja, penegakan hukum, dan pelayanan publik berpotensi melanggar hak asasi manusia apabila tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, filsafat hukum berperan sebagai landasan untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI tidak mengabaikan hak-hak dasar manusia, melainkan justru mendukung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oke, next. Masalah etika AI. Di sini juga kita memiliki 3 poin. Saya akan bahas satu-satu. Kurangnya transparansi algoritma. Salah satu masalah etika utama dalam penggunaan artificial intelligence adalah kurangnya transparansi algoritma yang digunakan dalam sistem AI. Banyak sistem AI bekerja sebagai black box, yaitu proses pengambilan keputusannya tidak dapat dipahami secara jelas oleh pengguna maupun pihak yang berdampak. Kondisi ini menimbulkan persoalan etis karena individu tidak mengerti dasar pertimbangan yang digunakan AI dalam menghasilkan suatu keputusan. Dalam perspektif filsafat hukum, kurangnya transparansi bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas hukum. Hukum menuntut agar setiap keputusan yang berdampak pada hak dan kewajiban seseorang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penggunaan AI yang tidak transparan berpotensi melemahkan kepercayaan publik serta menyulitkan penegakan keadilan ketika terjadi kesalahan dan sengketa hukum. Poin kedua, keputusan tanpa kesadaran moral. Artificial intelligence menghasilkan keputusan berdasarkan perhitungan algoritma dan data, tanpa memiliki kesadaran moral sebagai manusia. AI tidak mampu memahami nilai-nilai etika seperti empati, keadilan substantif, atau kepatuhan sosial. Akibatnya, keputusan dihasilkan AI bersifat mekanis dan semata-mata didasarkan pada logika statistik, bukan pertimbangan moral. Dalam filsafat hukum, kesadaran moral merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan yang adil. Keputusan hukum idealnya mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pengambilan keputusan menimbulkan persoalan etis. Ketika keputusan tersebut tidak disertai pertimbangan moral manusia, sehingga berpotensi melanggar nilai keadilan dan kemanusiaan. Dan poin terakhir adalah potensi ketidakadilan. Penggunaan artificial intelligence juga memiliki potensi besar untuk menimbulkan ketidakadilan. Hal ini dapat terjadi apabila data yang digunakan AI mengandung bias atau tidak
merepresentasikan kondisi masyarakat secara adil. Ketidakadilan ini dapat berdampak pada kelompok tertentu, misalnya dalam bentuk diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau latar belakang sosial ekonomi. Dari sudut pandang filsafat hukum, potensi ketidakadilan ini merupakan masalah serius karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hukum bertujuan untuk memperlakukan setiap individu secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, filsafat hukum berperan penting dalam mengkritisi penggunaan AI agar tidak memperkuat ketimpangan sosial, melainkan mendukung terciptanya keadilan dalam masyarakat. Next, kasus bias algoritma. Mari kita bahas satu-satu. AI dalam rekrutmen kerja. Penggunaan artificial intelligence dalam proses rekrutmen kerja semakin umum dilakukan untuk menyeleksi calon karyawan secara cepat dan efisien. AI digunakan untuk menyaring kurikulum vitae, menilai kualifikasi pelamar, serta memberikan rekomendasi kandidat yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Secara teknis, penggunaan AI dalam rekrutmen bertujuan untuk mengurangi subjektivitas manusia dan meningkatkan efisiensi proses seleksi. Namun, dari sudut pandang etika dan filsafat hukum, penggunaan AI dalam rekrutmen kerja menimbulkan persoalan serius. Keputusan yang dihasilkan AI dapat berdampak langsung pada hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Apabila sistem AI bekerja secara tidak transparan atau menggunakan data yang bermasalah, maka proses rekrutmen berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga bertentangan dengan tujuan hukum untuk melindungi hak individu. Yang kedua, diskriminasi gender dan ras. Salah satu dampak nyata dari bias algoritma adalah terjadinya diskriminasi berbasis gender dan ras. AI yang digunakan dalam berbagai sistem, termasuk rekrutmen kerja, dapat menghasilkan keputusan yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. Diskriminasi ini seringkali tidak disadari oleh keputusan dihasilkan oleh sistem teknologi yang dianggap netral dan objektif. Dalam perspektif filsafat hukum, diskriminasi gender dan ras merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Setiap individu seharusnya diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang gender atau ras. Oleh karena itu, ketika AI justru memperkuat praktik diskriminatif, hukum harus hadir sebagai instrumen korektif dan memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kasus ketiga, data historis yang bias. Bias algoritma pada AI seringkali bersumber pada data historis yang digunakan untuk melatih sistem tersebut. Data historis mencerminkan praktik dan keputusan manusia di masa lalu, yang tidak jarang mengandung ketimpangan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Ketika data semacam ini digunakan tanpa menyaring kritis, AI akan mereproduksi bahkan memperkuat bias yang sudah ada. Dari sudut pandang filsafat hukum, penggunaan data historis yang bisa menunjukkan bahwa AI tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan moral. Hukum sebagai koreksi sosial berperan untuk menilai dan mengoreksi dampak negatif dari penggunaan data tersebut. Oleh karena itu, filsafat hukum menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan data pada sistem AI agar keputusan yang dihasilkan tidak melanggengkan ketidakadilan melainkan mendukung terciptanya keadilan sosial. Next, analisa filsafat hukum. Di sini kita juga memiliki 3 poin. Saya akan membahas satu persatu. Poin pertama bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam filsafat hukum, keadilan merupakan tujuan utama dari keberadaan hukum. Prinsip keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara proporsional dan tidak dirugikan secara sewenang-wenang. Ketika artificial intelligence digunakan dalam pengambilan keputusan, hasil yang dihasilkan seharusnya mencerminkan keadilan substantif, bukan sekedar efisiensi teknis atau perhitungan statistik. Namun dalam praktiknya, penggunaan AI seringkali justru bertentangan dengan prinsip keadilan. Keputusan yang dihasilkan AI dapat merugikan pihak tertentu akibat bias algoritma atau data yang tidak adil. Dari sudut pandang filsafat hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan AI harus dikritisi
Karena teknologi yang menghasilkan ketidakadilan tidak sejalan dengan tujuan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Poin kedua, kesetaraan di hadapan hukum. Kesetaraan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental dalam filsafat hukum dan sistem hukum modern. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau ras. Hukum harus berlaku secara adil dan setara bagi semua individu. Penggunaan artificial intelligence yang mengundang bias berpotensi melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Apabila AI menghasilkan keputusan yang berbeda terhadap individu atau kelompok tertentu tanpa dasar yang sah, maka kesetaraan hukum menjadi terancam. Karena itu, filsafat hukum berperan untuk menilai dan mengoreksi penggunaan AI agar tetap menghormati prinsip kesetaraan sebagai salah satu pilar utama keadilan hukum. Dan poin terakhir adalah hukum sebagai koreksi sosial. Filsafat hukum memandang hukum tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana koreksi sosial. Artinya, hukum berfungsi untuk memperbaiki ketimpangan, ketidakadilan, dan praktik sosial yang merugikan masyarakat. Dalam konteks perkembangan teknologi, hukum harus mampu merespon perubahan sosial yang ditimbulkan oleh penggunaan artificial intelligence. Ketika penggunaan AI menimbulkan dampak negatif, seperti diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia, hukum harus hadir sebagai mekanisme koreksi. Melalui regulasi dan pengawasan yang tepat, hukum dapat mengarahkan penggunaan AI agar sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, filsafat hukum menegaskan bahwa hukum memiliki peran aktif dalam mengendalikan dan mengoreksi dampak sosial dari teknologi AI. Next, tanggung jawab hukum. AI bukan subjek hukum. Dalam perspektif hukum dan filsafat hukum, artificial intelligence tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum. AI, meskipun memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan mengambil keputusan, tetapi merupakan sistem teknologi yang tidak memiliki kehendak, kesadaran, maupun tanggung jawab moral. Karena AI bukan subjek hukum, maka setiap tindakan dan keputusan dihasilkan oleh AI tidak dapat dibebankan tanggung jawab hukumnya kepada sistem tersebut. Filsafat hukum menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum harus melekat pada entitas yang memiliki kesadaran dan kehendak. Oleh sebab itu, keberadaan AI dalam sistem hukum harus diposisikan sebagai alat atau sarana, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Poin kedua, tanggung jawab pada manusia. Meskipun AI mampu melakukan pengambilan keputusan secara mandiri, tanggung jawab hukum atau penggunaan AI tetap berada pada manusia. Manusia merupakan pihak yang merancang, mengendalikan, dan memanfaatkan teknologi AI dalam berbagai aktivitas. Oleh karena itu, setiap dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan AI, baik positif maupun negatif, tidak dapat dilepaskan dari peran manusia. Dalam filsafat hukum, prinsip tanggung jawab menegaskan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas akibat dari tindakan yang dilakukan atau yang berada di bawah kendalinya. Penggunaan AI tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dengan demikian, manusia tetap menjadi pusat pertanggungjawaban moral dalam hukum atas setiap keputusan yang dihasilkan melalui sistem AI. Poin terakhir, pengembang, pemilik, dan pengguna. Tanggung jawab hukum dalam penggunaan artificial intelligence dapat dibagi kepada beberapa pihak, yaitu pengembang, pemilik, dan pengguna AI. Pengembang bertanggung jawab atas perancangan sistem, algoritma, dan data yang digunakan dalam AI. Pemilik bertanggung jawab atas pengelolaan dan penerapan AI, sedangkan pengguna bertanggung jawab atas cara AI digunakan dalam praktik. Dari sudut pandang filsafat hukum, pembagian tanggung jawab ini penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Setiap pihak harus bertanggung jawab sesuai dengan perannya. Hukum dapat berfungsi secara efektif untuk mengatur penggunaan AI
dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Oke, jadi kesimpulannya di sini untuk slide yang ini, AI isn't a magic, it's a tool. And like any tool, it's only as good as the person using it. Okay, next. Di sini ada pandangan ahli dan memiliki 3 poin, tapi ini pandangan ahli secara umum, jadi saya tidak akan menyebutkan namanya, hanya sebagai gambaran umum. Oke, prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dalam filsafat hukum menekankan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan dampak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Akuntabilitas menuntut adanya kejelasan pihak yang bertanggung jawab atau suatu keputusan atau tindakan, termasuk putusan yang dihasilkan oleh penggunaan artificial intelligence. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan teknologi yang digunakan dalam masyarakat. Poin kedua, prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang mengharuskan adanya sikap waspada dalam menghadapi potensi risiko, terutama ketika dampak suatu tindakan belum sepenuhnya dapat diprediksi. Dalam filsafat hukum, prinsip ini digunakan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang dapat menimbulkan kerugian serius meskipun belum terdapat kepastian ilmiah yang lengkap. Regulasi adaptif. Regulasi adaptif merupakan pendekatan hukum yang menekankan fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat, termasuk artificial intelligence. Dalam filsafat hukum, regulasi adaptif dipandang sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dari perubahan sosial dan teknologi. Next, di sini ada perbandingan internasional. Pendekatan Uni Eropa. Dalam perbandingan internasional, Uni Eropa dikenal sebagai salah satu kawasan yang paling progresif dalam merespon perkembangan artificial intelligence. Pendekatan Uni Eropa terhadap AI menekankan pentingnya pengaturan hukum yang jelas sejak dini untuk mencegah dampak negatif teknologi terhadap masyarakat. AI tidak dipandang semata-mata sebagai inovasi teknis, tetapi sebagai fenomena sosial yang memiliki implikasi etika, hukum, dan hak asasi manusia. Poin kedua, pengaturan berbasis risiko. Salah satu ciri utama pendekatan internasional terhadap AI, khususnya di Uni Eropa, adalah penggunaan pengaturan berbasis risiko. Pendekatan ini mengklasifikasikan penggunaan AI berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap masyarakat mulai dari risiko rendah hingga risiko tinggi. Semakin besar potensi dampak negatif AI, semakin ketat pula pengaturan dan pengawasannya. Dalam perspektif filsafat hukum, pengaturan berbasis risiko mencerminkan prinsip keadilan proporsional. Tidak semua penggunaan AI diperlakukan sama, melainkan dinilai berdasarkan dampaknya terhadap manusia dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk bersikap adil dan rasional, dengan tetap memberikan ruang bagi inovasi teknologi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan publik. Dan poin terakhir di slide ini adalah perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam pengaturan AI di tingkat internasional. Penggunaan AI yang mempengaruhi kehidupan manusia serta dalam rekrutmen kerja, pengawasan, dan pelayanan publik berpotensi melanggar hak-hak dasar apabila tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan HAM dijadikan sebagai prinsip utama dalam perbandingan kebijakan AI antar negara. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu implikasi hukum. Kita akan bahas satu persatu. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, perlu regulasi khusus AI. Perkembangan dan penggunaan artificial intelligence yang semakin luas menunjukkan bahwa antara hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas teknologi AI. AI memiliki karakteristik khusus seperti kemampuan belajar mandiri dan pengambilan keputusan otomatis yang berbeda dengan teknologi konvensional. Oleh karena itu, keberadaan regulasi khusus AI menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan batasan yang jelas dalam penggunaannya. Pengawasan etis. Selain regulasi, penggunaan artificial intelligence juga memerlukan pengawasan etis yang berkelanjutan. Pengawasan etis ini bertujuan untuk memastikan bahwa AI digunakan sesuai dengan nilai moral dan tidak merugikan manusia.
Dan poin ketiga, tanggung jawab moral. Menggunakan artificial intelligence tidak hanya menimbulkan tanggung jawab hukum, tapi juga tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral berkaitan dengan kesadaran manusia atau dampak dari penggunaan teknologi AI terhadap individu dan masyarakat. Meskipun suatu tindakan mungkin tidak melanggar hukum secara eksplisit, tindakan tersebut tetap dapat dinilai tidak bermoral apabila merupakan pihak lain. Baik, kita telah berada pada kesimpulan dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan artificial intelligence membawa manfaat yang signifikan bagi kehidupan manusia. Namun, sekaligus menimbulkan tantangan etika dan hukum yang tidak dapat diabaikan. AI sebagai sistem yang meniru kecerdasan manusia, berbasis algoritma dan data, serta digunakan dalam pengambilan keputusan, berpotensi mempengaruhi hak dan kepentingan individu. Oleh karena itu, penggunaan AI harus ditempatkan dalam kerangka etika dan hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oke, slide selanjutnya, rekomendasi. Sebagai tindak lanjut dari pembahasan mengenai etika dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan artificial intelligence, diperlukan regulasi yang komprehensif untuk mengatur pengembangan dan pemanfaatan AI. Regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum, menetapkan batasan penggunaan AI, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dengan regulasi yang jelas dan menyeluruh, penggunaan AI dapat diarahkan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan maupun ketidakadilan. Dan penutup dari saya pribadi, berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan artificial intelligence merupakan fenomena yang membawa manfaat besar sekaligus tantangan etika dan hukum yang nyata. Dalam konteks tersebut, filsafat hukum berperan penting sebagai kerangka berpikir kritis untuk menilai dan mengarahkan pemanfaatan artificial intelligence. Filsafat hukum membantu memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap sejalan dengan nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan pendekatan filsafat hukum, penggunaan AI diharapkan tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan dan kemanusiaan. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.